Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita belajar bersama Buna, Ibu Vina. Tapi sebelum mulai belajar, jangan lupa diklik tombol subscribe dan like ya. Hari ini kita belajar tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca, pembelajaran 1 sampai 6. Sebelum mulai belajar, lakukan dulu disiplin diri. Mandi, memakai pakaian rapi, sarapan, dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Mari kita mulai belajar. Pembelajaran 1. Gemar membaca. Membaca adalah jendela dunia. Membaca membuat kita tahu banyak hal. Apakah kamu suka membaca? Bagaimana kamu belajar membaca? Di mana saja kamu biasa membaca? Apa yang biasa kamu baca? Ayo membaca. Aku suka membaca. Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Mereka juga meminjam buku di perpustakaan. Membaca sangat berguna. Membaca membuat Siti dan Lani pandai. Siti dan Lani rajin berlatih membaca. Ayo kita belajar membaca. Nah, anak-anak, tempat untuk meminjam buku dinamakan perpustakaan. Di perpustakaan ada banyak sekali buku yang bisa kalian baca, dan kalian juga bisa meminjam buku di perpustakaan, dibawa ke rumah, kemudian dibaca di rumah. Selanjutnya, ayo mengamati. Udin dan teman-teman belajar membaca. Mereka duduk dengan posisi yang benar. Mereka sudah menyiapkan buku bacaan. Perhatikan gambar Udin di bawah ini. Udin membaca dengan posisi badan yang tegak. Jarak mata dengan buku cukup. Dan Udin membaca di tempat yang terang. Ayo praktikkan cara duduk seperti Udin. Lakukan selalu saat kalian membaca. Ayo membaca. Benny membaca kata-kata bergambar. Mari kita membaca kata-kata bergambar di bawah ini. Buku, bunga, baju, topi, kaki, kuda, jari, meja. Kalian hebat sekali. Selanjutnya, ayo berlatih. Duduklah dengan posisi yang benar, baca kata-kata di bawah ini, pasangkan gambar dengan kata yang tepat. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, di sini ada gambar kaki. Coba kalian cari kata kaki. Yang mana ya? Ya, betul sekali. Ayo kita pasangkan. Kemudian yang kedua, ada gambar apa ini? Kuda. Ayo kita cari kata kuda. Ya, betul sekali. Kuda. Kemudian yang ketiga ada gambar buku. Cari kata buku. Yang mana kata buku? Ya, betul sekali. Yang keempat ada gambar baju. Yang mana kata baju? Ya, betul sekali. Ayo kita pasangkan. Dan yang terakhir ada gambar bola. Cari kata bola. Wah, kalian hebat sekali. Selanjutnya, mari kita pasangkan kata dengan gambar yang tepat. Sekarang kalian baca dulu, kemudian pasangkan dengan gambarnya ya. Kita baca. Jari. Mana gambar jari? Iya, betul sekali. Yang kedua, topi. Mana gambar topi? Benar sekali. Yang ketiga, benang. Mana gambar benang? Wah, kalian hebat sekali. Bunga. Mana gambar bunga? Ya, betul. Dan yang terakhir, meja.
Selanjutnya, ayo membaca. Membaca bersama keluarga. Udin suka membaca. Udin membaca buku cerita. Ayah suka membaca. Ayah membaca koran. Ibu suka membaca. Ibu membaca majalah. Apakah kamu suka membaca? Apakah ayahmu suka membaca? Ceritakan apa bacaan kesukaan keluargamu. Ayo berkreasi. Siti akan membuat kartu kata. Kartu kata dihias dengan daun kering. Hasilnya menjadi lebih indah. Kita harus mensyukuri keindahan. Di sini ada contoh kartu kata. Coba kalian buat kartu kata seperti contoh ini. Pertama, kalian harus menyiapkan alat dan bahan, yaitu karton dengan ukuran 15 cm x 10 cm, gunting, spidol, lem, hiasan daun-daun kering, dan gambar atau foto kalian. Cara membuatnya, ukurlah karton sesuai ukuran yang ditentukan. Gunting karton yang telah kalian ukur. Tulislah kata pada karton. Tulis nama kalian ya. Kemudian tempelkan foto kalian di samping nama kalian. Hiaslah pinggir kartu dengan daun-daun kering. Bagaimana hasil kartumu? Indah bukan? Jangan lupa ya, membuatnya meminta bantuan kepada ayah atau bunda kalian. Pembelajaran 2. Ayo mengamati. Edo sedang membaca buku. Buku itu bergambar sangat menarik. Ada gambar anak-anak sedang berolahraga. Ada yang melakukan gerak mendorong. Edo ingin menirukan gerak seperti pada gambar. Inilah gambar di buku Edo. Ayo mencoba. Edo dan Udin bermain bersama. Mereka menirukan gerakan mendorong, gerakan yang ada di buku Edo. Amati apa yang dilakukan Edo dan Udin. Ayo berlatih. Siti membaca buku cerita. Siti menjaga jarak antara mata dan buku bacaan. Siti berusaha menjaga kesehatan mata. Menjaga kesehatan mata adalah bentuk syukur. Tunjukkan gambar cara membaca yang benar dengan memberi tanda checklist pada gambar. Gambar yang mana saja yang benar? Ya, betul sekali. Siti dan Udin. Mereka duduk dengan posisi yang tegak dan jarak antara mata dengan buku tidak terlalu dekat. Sedangkan Benny dan Dayu, jarak antara mata dengan buku terlalu dekat. Nah, itu akan merusak kesehatan mata. Ayo mengamati. Siti dan teman-teman bermain mencari kartu kata. Kalian pun dapat mencoba memainkannya. Kartu kata diletakkan di seberang. Salah satu teman memberi aba-aba. Mulailah kalian berjalan mengambil kartu kata. Kemudian bacalah kartu yang kalian temukan. Ayo berlomba mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Kalian harus membaca kata pada kartu dengan benar. Pembelajaran 3. Ayo membaca. Namaku buku. Hai, namaku buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan, letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Ayo menulis. Silahkan kalian lengkapi kalimat berikut sesuai dengan isi cerita yang sudah tadi dibacakan. Kerjakan di rumah ya. Ayo mengamati. Lani dan Dayu membaca cerita kancil dan buaya. Cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk cermati berbagai gambar berikut. Kancil, buaya. Kancil, buaya. Kancil, buaya. Besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah, apel hijau, apel merah.
Nah, gambar-gambar di atas disusun sesuai pola. Dapatkah kalian melihat pola susunannya? Ayo berlatih. Lani membuka kembali buku bacaannya. Ia semakin lancar membaca. Lani membaca pola gambar. Mari kita lengkapi gambar di bawah ini sesuai dengan polanya. Apel hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah. Kira-kira apel warna apa lagi yang harus kita isi di titik-titik ini? Apakah apel hijau atau apel merah? Ya, betul sekali. Apel hijau. Kancil besar, kecil, besar, kecil, besar. Kira-kira di titik-titik ini harus diisi dengan gambar kancil besar atau kancil kecil ya? Ya, betul sekali. Kancil yang kecil. Kemudian ada buaya, kancil, buaya, kancil, buaya, kancil, kosong, kancil, kosong. Kira-kira di bagian yang ini dan yang ini harus diisi dengan gambar apa ya? Iya, betul sekali. Buaya. Kemudian apel hijau, merah, kosong, merah, hijau, kosong, hijau. Nah, di sini kita harus isi dengan apel berwarna apa ya? Apakah merah atau hijau? Ya, betul sekali. Apel hijau. Sedangkan di sini kita harus mengisinya dengan apel berwarna apa? Ya, kalian hebat sekali. Apel merah. Yang terakhir, kancil besar, kecil, besar, kecil, besar, hilang. Besar, hilang, besar. Kira-kira di sini dan di sini harus diisi dengan kancil besar atau kecil ya? Betul sekali, kancil kecil dua-duanya. Nah, ini sudah sesuai dengan pola. Ayo mengamati. Lani senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita, Lani membaca majalah, Lani juga membaca buku pelajaran. Bacaan mana yang paling kamu sukai? Koran, buku cerita, majalah, buku pelajaran, atau komik? Susunlah huruf-huruf di bawah ini. Nah, silahkan kalian susun dari nomor 1 sampai nomor 4. Silahkan kalian kerjakan di rumah ya. Ayo berlatih. Ada banyak jenis bacaan. Bacaan apakah yang paling kamu sukai? Bagaimana keluargamu? Apa bacaan kesukaan keluargamu? Mari kita pasangkan anggota keluarga dengan bacaan kesukaannya. Yang pertama, buku pelajaran, yaitu dipasangkan dengan kakak. Kakak senang sekali membaca buku pelajaran. Kemudian, majalah. Ibu senang sekali membaca buku majalah. Kemudian ada komik. Komik disenangi oleh adik. Adik sangat suka membaca komik. Dan buku cerita sangat disenangi oleh Udin. Udin paling senang membaca buku cerita. Ayo menulis. Ceritakan pengalamanmu, pengalaman membaca bersama keluarga. Bagaimana perasaanmu? Senang ya bisa membaca bersama keluarga. Kebersamaan keluarga harus kita syukuri. Pembelajaran 4. Ayo berlatih. Jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca. Menjaga jarak membuat mata kita sehat. Olahraga juga membuat badan sehat dan kuat. Ayo kita berlatih gerak mendorong. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini. Beri tanda checklist pada posisi yang tepat dilakukan saat membaca. Gambar yang mana saja ya? Ya, kalian betul sekali. Ini, yang ini, dan yang ini. Sedangkan gambar Udin dan Dayu adalah posisi yang kurang tepat. Karena
Duduknya bungkuk dan jarak antara mata dengan buku terlalu dekat. Itu akan merusak kesehatan mata. Harusnya posisi duduk yang tepat adalah badan tegak, kemudian jarak antara mata dengan buku tidak terlalu dekat. Ayo mengamati. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Nah, ini adalah contoh dari ilustrasi tersebut. Mari kita baca bersama-sama. Tiba-tiba Kancil kaget. Di hadapannya ada buaya. Aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi. Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai. Senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar Kancil. Ayo mengamati. Ibu guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu guru senang membaca buku hariannya. Ayo berkreasi. Membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Apakah kalian punya buku harian? Yuk kita membuat buku harian. Hiaslah halaman depan buku harianmu dengan kreasimu sendiri. Tulis kegiatanmu dalam buku harian. Silahkan kalian buat buku harian, kemudian tulis kegiatanmu ya. Bisa juga kalian menulis perasaan kalian pada hari ini dan selanjutnya. Silahkan kerjakan di rumah ya. Pembelajaran 5. Ayo mengamati. Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati isi buku. Membuka halaman-halaman buku, mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca buku cerita. Posisi membaca yang baik akan membuat tubuh kita sehat. Ayo membaca. Bacalah dengan suara nyaring, lakukan berulang-ulang. Buku, sampul, halaman, judul, lembar, penulis, gambar. Ayo mengamati. Buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang, agar mata sehat dan tidak mudah lelah. Ayo mengamati. Udin mengamati gambar-gambar pada buku. Gambar-gambar itu berisi satu cerita. Maukah kalian membantu Udin menyusunnya? Gambar mana yang menjadi urutan 1, 2, 3, dan 4? Nah, yang pertama, Udin bersepeda. Kedua, Udin beristirahat di bawah pohon sambil membaca buku. Yang ketiga, Edo kemudian datang untuk menghampiri Udin dan membaca buku bersama. Yang keempat, mereka kemudian berpamitan. Sampai jumpa besok ya, kata Udin kepada Edo. Ayo berlatih. Benny mempunyai banyak buku. Ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Mari kita lingkari pola sesuai dengan contoh di sebelah kiri. Nah, di sini ada 2 buku kuning, 2 buku hijau, dan 1 buku yang terbuka. Pola mana yang sesuai dengan pola yang ada di sebelah kiri? Ya, betul sekali. Yang ini. Yang kedua ada 1 buku hijau, 2 buku yang terbuka, dan 2 buku berwarna kuning. Pola mana yang sesuai? Ya, betul sekali. Yang ketiga, ada 2 buku yang terbuka, 1 buku kuning, dan 2 buku hijau. Mana pola yang sesuai? Hebat sekali.
Dan yang terakhir ada 2 buku hijau, 1 buku kuning, dan 2 buku yang terbuka. Mana pola yang sesuai? Wah, kalian hebat ya. Pembelajaran 6. Ayo mengamati. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Hitunglah jumlah suku kata kata-kata di bawah ini. Buku. Nah, kata bu dan ku itu ada 2 suku kata. Bu dan ku. Kemudian bu. Ada 2 suku kata juga. Sekolah. Ada 3 suku kata. Sebelah. 3 suku kata juga. Pelajaran. Ada 4 suku kata. Dan pelataran. Ada 4 suku kata. Nah, kata-kata tadi memiliki bunyi yang hampir sama. Buku, baku. Sekolah, sebelah. Pelajaran, pelataran. Ayo berlatih membaca kata-kata dengan bunyi yang hampir sama. Siti membaca buku cerita. Buku cerita berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kecil kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Siapa yang membaca? Siapa yang menjadi guru di hutan? Siapa yang tidak mau belajar membaca? Mengapa si putih tersesat? Kalian tentu ingin pandai membaca, bukan? Membaca membuat kita tahu banyak hal. Siti senang membaca cerita si putih. Siti mengelompokkan kata-kata. Kata-kata yang diberi warna ungu. Kemudian Siti mencari kata lain. Kata-kata yang hampir sama bunyinya. Yuk kita bantu Siti. Kelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu. Kemudian hitung banyak suku katanya. Dan cari kata lain yang bunyinya hampir sama. Nah, ini adalah kata-kata yang ungu tadi. Kalian tulis di kolom kata, kemudian hitung banyak suku katanya, dan cari kata lain yang bunyinya hampir sama. Silakan kalian kerjakan di rumah ya. Ayo mengamati. Membaca harus dilakukan setiap hari. Beni dan teman-teman belajar membaca pola. Perhatikan pola gambar di bawah ini. Lingkari pola yang kalian temukan. Yang pertama ada pola bola dengan ukuran perbedaannya. Nih, ada bola yang kecil, sedang, dan besar. Ini adalah pola dengan perbedaan ukuran. Sedangkan di sini ada gambar tabung. Mereka mempunyai warna yang berbeda-beda, biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Nah, itu adalah pola dengan perbedaan warna. Di sini biru, merah, dan kuning adalah satu pola. Kemudian ada buku dan pensil. Nah, itu merupakan pola dengan perbedaan jenis benda. Di sini ada buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Nah, buku dan pensil adalah satu pola. Benny dapat membaca pola. Ia mencermati susunannya dengan teliti. Benny menebak benda apa yang belum ada. Mari berlatih melengkapi pola di bawah ini. Silahkan kalian kerjakan di rumah ya. Kemudian kalian hitung ada berapa gambar yang ada di sini. Nah, kalian hitung ada berapa bola sedang, kemudian ada berapa pensil, dan ada berapa tabung yang berwarna biru. Tulis pada kotak yang ada di sini ya. Selanjutnya, Benny semakin rajin belajar dan berlatih. Benny berlatih membaca pola gambar. Ayo kita bantu Benny menyelesaikan soal berikut.
Lengkapi pola gambar di bawah ini. Silahkan kalian kerjakan di rumah. Nah, ini adalah yang harus kalian isi ya. Ini pola-polanya. Apakah di sini harus diisi pola donat 1, 2, atau 3? Ini juga sama, pensil, buku, dan kotak kapur. Ayo mencoba. Siti menceritakan pengalamannya, pengalaman membaca bersama ayah. Siti dan ayah membaca cerita binatang. Ceritakan juga pengalamanmu. Siapa yang menemanimu membaca? Kebersamaan dalam keluarga merupakan anugerah. Kita harus mensyukurinya. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa disiplin diri sesudah belajar, membersihkan alat tulis sendiri, dan berdoa sesudah belajar. Jangan lupa juga kerjakan tugas-tugas yang sudah diberi tanda awan. Kerjakan di rumah, minta bantuan ayah dan bunda jika kalian tidak bisa mengerjakannya ya. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.